keluarga A itu akan bermasalah dengan konflik keluarga, silahkan cek di media. Karena terawangan saya, sebahagiannya mereka pasti akan ada permasalahan. Karena dari aura, dari bahasa tubuh mereka tuh juga kayak nggak nyaman sebenarnya, tapi satu sama lain kepengen bisa merangkul, tapi seperti ada tembok pembatas yang tidak bisa mereka lalui gitu loh. Dan sebagai anak, Azril sama Aura kepengen miminya lebih yang maksimal, Kijanti lebih maksimal ngurus anak ataupun lebih dekat dengan anak. Tapi Kijanti sendiri mau merangkul, seakan ada pembatas yang memang susah dia untuk bergerak untuk lebih dekat dengan anak. Tapi ini semua kembali ke komunikasi, harusnya ada orang pihak ketiga yang bisa menyatukan mereka. Jadi bicara dari hati ke hati tanpa harus ada pihak di belakang mereka. Seperti itu. Tapi kira-kira hubungan mereka bisa baik lagi apa? Kalau ada kesadaran ya mungkin akan bisa baik-baik aja, tapi ya mungkin bisa baik-baik saja. Tapi kadar baiknya itu mereka antar anak sama ibu bisa seperti orang lain enggak, itu yang jadi masalah. Karena Kijanti nggak turun, anak-anak kan tetap akan batasnya. Anak-anak juga ibaratnya kepengen dia punya Asanti, tapi juga kepengen punya Kijanti ya, juga seperti kepengennya mereka dekat dengan Asanti seperti itu. Dan selama ini mereka tidak mendapatkan itu, seakan tidak bisa ada peluang untuk lebih dekat dengan orang tuanya sendiri seperti Kijanti. Di luar hubungan dengan Aura dan Azril, keluarga Krisdayanti dengan Roremo sendiri sebenarnya ada banyak konflik seperti mungkin konflik yang keributan antar rumah tangga, keributan kecemburuan atau perselingkuhan ada di Krisdayanti seperti ini. Tapi kan mereka bisa menutupi, bisa memperbaiki, bisa punya niatnya lebih difokuskan dan mereka melihatnya ke anak. Jadi apapun permasalahannya, karena Krisdayanti juga udah merasa yang mungkin capek untuk ini itu gonta-ganti pasangan, dia memperbaiki diri dengan kesalahan-kesalahannya dia. Raul pun juga udah memberi ultimatum. Jadi ibaratnya mungkin saat ini apa yang mereka tempuh itu yang terbaik saat ini, memperbaiki semuanya. Dan adanya konflik dengan anak ini termasuk yang jadi sorotan publik kan, karena antar anak sama orang tua kok sampai ribut seperti ini. Jadi sebenarnya juga malu, tapi konflik itu diciptakan karena mereka kurang kedekatan ataupun ada hal yang tidak bisa disatukan kecuali kesadaran dan keikhlasan. Tapi ngelihat sosok Raul sendiri yang bisa dibilang agak sedikit emosian mungkin. Raul memang tidak seperti ego terus ya bisa berwibawa orang royal, tapi dia kepengen punya sikap ditaati oleh Kijanti dan dia harus punya aturan, dan itu aturan itu Kijanti harus mentaati karena sifat karakter tiap manusia kan lain-lain. Jadi kurang seraknya mungkin Raul atau seperti Kijanti, kenapa nggak turun untuk ke anak, kembali ke Raul sebagai suami Kijanti sebagai ibunya, dan Azril sama Aurel yang lebih dekat dengan seperti mengangkat ibunya seorang Asanti yang seperti ibu kandungnya, tapi sedekatnya dengan Asanti kan tetap bagaimana yang melahirkan seorang Kijanti. Jadi ada hal yang bagi mereka tuh anak itu kurang gitu, seperti itu. Jadi perlu waktu untuk mereka bisa nyatu lagi kayak dulu, karena pembatasnya juga kembali ke pribadinya masing-masing. Waktunya mungkin tergantung komunikasi mereka. Ya karena harus ada pihak yang memang memberi jalan dan memberi hal yang peluang untuk antara anak sama ibu tuh dekat, bukan karena hanya cuman di depan TV bisa senyum-senyum, karena itu hati nggak bisa dibohongi seperti itu. Sosok siapa mungkin Bayu yang bisa menjembatani antara mereka? Itu haknya mereka, tapi sebagai orang tua, anak juga nggak mau ikut campur, itu haknya anak, dan biarkan yang menilai anak sendiri, karena mungkin ada beberapa hal yang orang atau mungkin tidak mau ikut campur dalam urusan rumah tangga ini. Tapi Azril sama Aurel sendiri bisa dibilang punya trauma sendiri nggak sih sama Raulnya? Tiap anak mesti punya alasan sendiri kenapa bisa berpikir seperti itu. Dan saya tidak mau menegaskan di sini, yang jelas Azril sama Aurel punya rasa yang tidak nyaman dengan adanya masalah mereka bercerai, ibunya bercerai dengan anak, dan banyak melihat satu hal yang baginya sangat tidak nyaman di hatinya mereka dan memori mereka. Iya, yang dibilang Ya terus buat apa kalau Putra Santi diam, ya memang terbaik, karena walaupun dia banyak ngomong, dia sebagai ibu tiri posisinya akan serba salah lagi. Dia mending dengan diam, biarkan masalah selesai. Kalau dia memberi banyak omongan, takutnya keliru lagi. Di situ bagus anak sama Santi diam, daripada ikut campur, kesannya tidak relevan dan tidak bijak di situ, ya.
Oke, terakhir mungkin Bayu. Iya. Di Bayu udah nonton podcast dari Kobuzer sama. Ya, kenapa? Itu yang dibicarakan Kade mungkin bisa dibilang jujur dalam hatinya apa? Gini loh, kejujuran tidak semuanya harus diungkapkan, kejujuran tidak semuanya harus dilaksanakan. Karena ada satu hal yang harus dihargai, harus ada batas yang memang harus dilihat juga. Jadi mau sejujur apapun Krisdayanti ataupun Raul Lemos ataupun Azril, yang tahu pribadi mereka hati satu sama lain. Kita sebagai orang yang di luar, kalaupun ada ketahui yang benar, kita nggak perlu terlalu baik bicara. Yang penting yang jelas, yang menurut bahasa saya lebih bisa mencair hubungan ibu sama anak. Bagaimanapun satu sama lain harus jangan sampai putus hubungan, karena Azril sama Aurel dilahirkan dari rahim Krisdayanti dan harus lebih menjunjung kehormatan sebagai seorang anak ke ibu bagaimanapun keadaannya. Dan Krisdayanti juga bisa merangkul tanpa batas. Suami ada bekasnya, tapi anak tidak ada bekasnya, seperti itu.